dong tuh. Gimana? Saya habis nonton live-nya Yoke dengan Tujimbo. Asik kan mereka? Asik dong. Asik dong. Kayak tontonlah. Pokoknya kalian bikin bahagia, tontonlah. Yang kalian kalau bikin mungkin bikin kalian bahagia, tontonlah. Positif, tontonlah. Yang kelihatannya tidak benar jangan dicontoh, jadikan pengalaman ya. Sama tuh kayak si siapa itu, ada skincare. Gue mau gibah sebentar. Ada skincare, gue bingung, ada skincare kok ditarik edarannya gitu dari pemasaran. Siapakah itu? Padahal BPOM itu menarik skincare itu atau mencabut skincare itu ketika skincare itu berbahaya atau tidak layak edar. Tapi kok ini bisa ditarik sendiri, narik dari pemasaran sendiri gitu. Gue nggak tahu deh. Bingung deh gue. Apa mungkin skincare-nya tidak aman? Atau skincare-nya berbahan bahaya? Bermerkuri. Terus si Nyonya Puff, kalian tahu Nyonya Puff ya? Ya kan kemarin dari kemarin kan ngoceh-ngoceh mulu tuh. Ya. Ngoceh-ngoceh mulu tuh. Aduh. Nyonya Puff yang pakainya emasnya seabrek-abrek, yang pakai emasnya seabrek-abrek padahal itu emasnya tidak seberapa harganya ya, seabrek-abrek penuh satu sini emasnya sampai ngikat lehernya sendiri nggak kelihatan, sampai tangan-tangan sampai lengan. Dikira apa ya? Dikira orang kaya dengan hasil nipu orang. Jangan bangga kalau kaya hasil nipu orang ya, jangan bangga kalau hasil nipu orang, itu nggak boleh, dosa. Nyonya Puff ya, Mira Hayati, siapa itu namanya, Mira Hayati, kasian. Ikan buntal. Padahal ya kalau kelihatannya tuh, karena kayak gue ngomong dari kemarin-kemarin tuh, karena kebanyakan skincare dan owner skincare itu tidak memakai krimnya sendiri. Sama tuh kayak si ikan buntal tuh, si Nyonya Puff, dia tidak memakai krimnya sendiri karena tahu krimnya tuh berbahaya, tapi bisa menipu banyak orang ya. Jadi kalian hati-hati. Sama tuh kayak skincare tuh yang lagi heboh-hebohnya tuh, yang sudah dicabut dari edaran, dari pasaran. Perasaan gue kalau BPOM itu menarik edaran kayak obat dan skincare itu kelihatannya yang berbahan kimia, yang tidak layak untuk dikonsumsi, tidak layak untuk digunakan, mengandung bahan yang overclaim atau berbahaya. Tapi kok ini kok bisa dicabut dengan sendirinya gitu, bisa ditarik dengan sendirinya. Kenapa? Nggak tahu deh gue. Kata Isa tolong dikembalikan. Isa siapa? Sahrul. Kalau Sahrul bilang, katanya kan dia kan namanya sudah di blacklist dari perbankan dimanapun di Indonesia ini karena sudah tidak dipercaya, makanya dia pinjam duit kalau di bank itu pakai nama orang lain. Dia juga sering pepetin tuh owner skincare ya, biar bisa pansos. Terus dia ngechat si
Kak Sandi bilang katanya dia bilang begini, kok kenapa nggak komunikasi dengan mami. Terus Kak Sandi kan bingung, ini orang kenapa sih, ada apa dengan orang ini. Nah ternyata si Sarul itu kesel, Kak Sandi itu berdamai sama Kak Niki. Si Sarul Wario Tubles itu kesel karena si Kak Sandi itu bisa berdamai dengan Kak Niki gitu. Makanya dari kemarin tuh dia nyari-nyari informasi kontaknya si Kak Sandi tuh. Kan dari orang-orang terdekatnya Kak Sandi tuh di WA-in semua, minta kontaknya si Sandi. Kalau keputusan dari pengadilan kan udah lama juga. Terus udah pernah di-spill sama Kak Niki juga kan. Emang dia tuh laki-laki. Tapi dia berbohong pada dirinya sendiri. Dia mengaku wanita tulen. Ya. Bang Hotman aja dulu pas di Hotman Paris Show aja dibohongin. Kan ditanya tuh, si Isa ini laki-laki atau perempuan? Asli. Bilangnya gini. Asli. Saya wanita asli kok. Asli kok saya. Asli. Emang dia tuh bapak-bapak. Emang dia tuh laki. Lo lihat aja kalau dia mau dandan, mau pakai bungun wanita aja, dia udah kelihatan keker kan. Ya, keker dia. Udah kelihatan laki-laki. Jadi buat kalian yang percaya dia wanita tulen, kalian bodoh. Mending kalau jadi waria itu apa adanya aja. Kayak Yoke tuh, dia menerima dengan keadaan bahwa dirinya itu emang menyerupai wanita, tapi dia bisa menerima apa adanya. Dia tidak munafik, ya, tidak berbohong pada dirinya sendiri, apalagi Tuhan. Ya, udah ditebas lolonya, ngaku perempuan tulen. Udah namanya blacklist di bank manapun, ya. Utang bank harus pakai nama orang lain. Coba deh, si Isa deh suruh tobat. Ya walaupun gue juga dosanya banyak, tapi nggak sekejam dan nggak se iblis si Waria Tubles deh, si Sarul deh. Ya. Si Agus gimana kabarnya? Masih menangis-nangis, masih mencari validasi, masih mencari perhatian kayak Fadel. Gimana kabarnya Agus? Agus sedih? Gimana Agus sedih? Agus sedih, gimana Agus sedih? Kalian tahu nggak, bosnya si Sahrul itu kan temennya Kak Yolo. Ya, bosnya si Sahrul kan temennya Kak Yolo. Nah, pas dia bilang bikin statement, katanya dia bilang di story-nya di Instagramnya kan, dia bikin story tuh. Dia bilang si Yolo Babilonia itu kan katanya nyuruh-nyuruh orang buat tidak bahas-bahas di Kak Yolo. Terus si Kayolo bilang sama si bosnya si Sarul. Nah, bosnya si Sarul negur si Sahrul. Padahal kan bosnya si Sarul kan temennya si Kayolo. Bodoh emang si Sarul itu. Another lie, I was paying your space. Gitu. Si Agus gimana kabarnya? Coba deh kalian tanyain deh, Agus gimana kabarnya? Uangnya berkurang lagi nggak? Gitu. Buat apa Nich? Besok Pudel mau ke Porles, bener-bener update tahan. Kakaknya juga bakal
kelihatannya dipanggil deh kakaknya deh. Kan dia terlibat tuh penggelapan uang ke apartemen. Dia kan korupsi uang apartemen tuh. Ya. Gitu. Terus apa lagi? Coba lihat tanyain si Agus deh. Ya. Another life. Aduh. Gue gak paham tuh sama yang namanya yang kemarin disebutkan Niki, yang penyanyi apa itu, penyanyi apa? Fauzan itu penyanyi apa sih? Penyanyi dangdut atau penyanyi apa sih? Katanya kan Niki kan dia bilang katanya Fauzan itu kan salah satu owner skincare katanya. Terus dia bilang katanya bukannya Bopeng. Ya kan? Karena ketahuan kan di kamera wartawan, penyanyi Minang ya. Kan katanya bilangnya kan mukanya Bopeng. Tapi kelihatannya iya deh. Soalnya gue sempet lihat di salah satu beranda gue, dia kan lagi bikin bikin konten atau gimana sih sama temennya. Terus kelihatan banget kalau dari sinar matahari nggak tuh pencahayaan lampu atau sinar matahari, kelihatan banget kayak maksudnya muka Bopeng tuh kelihatan banget gitu. Bukannya menghina ya, punten ya, tapi kalau muka Bopeng tuh kelihatan banget kayak walaupun lu pakai filter tapi nggak bisa memfilter keseluruhan muka lo, jadi kelihatan gitu. Maksudnya gak sih kayak bener-bener Bopeng gak sih? Soalnya dilihat dari kamera wartawan kayak begitu banget gitu. Kok ngeri ya. Niki bilang muka asli sama live beda. Ya emang beda sih, kelihatannya beda sih. Soalnya di kamera wartawan sama dia bikin konten di TikToknya juga beda, kelihatannya beda. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya filter ya kan. Filter kan tidak bisa gimana ya, kalau ya bebas-bebas aja. Kalau kita mau pakai filter bebas aja, nggak ada undang-undang dan nggak ada pasal untuk nggak ada pasal untuk pemakai filter. Filter kan bebas mempercantik diri, mengcover muka, ya bebas aja. Gue juga sering pakai filter kok. Gitu. Face-nya juga rada-rada aneh, face-nya si Fauzan tuh. Tapi face-nya marah-marah kayaknya. Iya, nggak terima. Padahal kan Kak Niki cuma bilang kayak gitu doang. Cuma menyampaikan apa adanya. Cuma fansnya pada nggak terima. Ya udahlah, terserah fansnya aja lah. Gitu. Another lie, I was spare your space. Apa namanya? Si siapa nih? Si Agus. Gue lagi senang banget bahas si Agus, nggak tahu kenapa. Karena menurut gue si Agus nih emang harus dibahas. Kenapa dibahas? Karena si Agus kan lagi banyak pergunjingan dari seluruh Indonesia ya. Jadi dengan statement Agus yang bilang katanya apa namanya tidak pernah menyuruh Tenovi untuk bantu, mungkin membuat sakit hati si Tenovi ya. Terus dari si Agus bikin statement katanya si Tenovi lebih membutuhkan uang itu, yang Tenovi lebih sakit dari saya. Aneh gitu. Makanya Tenovi tuh sebenarnya dia ingin menanyakan ya. Jadi gitu, seperti itu guys. Kayak nggak tahu si Agus itu kok bisa-bisanya sampai nuntut Tenovi gitu. Aneh, otaknya di mana?
ya. Terus si Nyonya Puff juga tahu diri lo Nyonya Puff lo, ntar aja ya. Ya, ngapa lo akun fake? Fadel bajingan anjing. Nanti itu marah loh. Jangan begitu, masa Fadel bajingan? Bukan bajingan, bangsat. Sebenarnya nggak akan sebesar ini masalahnya kalau pihak Agus transparan. Iya, makanya dari itu kalau jadi orang tuh harus terbuka. Lo udah bantu sama orang ya. Ih, ribet banget sih sama rambut gue anjing. Ya, lo sudah dibantu sama orang ya, bantu sama orang, lo harusnya tuh bisa terima kasih. Lo tuh lebih terbuka. Misalkan lo mau pakai uang tuh, lo pakai uangnya sisa dari pengobatan, karena kan itu tujuan utama untuk pengobatan, bukan hanya bukan untuk foya-foya, bukan untuk bedah rumah, bukan untuk bantuan bayar utang dan bayar rumah. Itu kan emang tujuannya untuk pengobatan. Jadi misalkan lo mau pakai ya sah-sah aja, tapi lo ada izin dan emang itu uang sisa dari pengobatan. Sebenarnya gini, kalau secara hukum ya, menurut gue, kalau secara hukum donasi itu sudah sepenuhnya milik si Agus ya, sudah sepenuhnya milik Agus ya. Mau itu dipakai buat apa itu hak Agus. Tapi kalau secara moral itu tidak sopan dan tidak baik gitu. Tapi kalau secara hukum memang kalau donasi itu emang sudah sepenuhnya milik Agus. Tapi kalau secara moral itu tidak baik gitu loh, tidak sopan. Setidaknya lo punya etika gitu, walaupun itu sudah fix ya Pak untuk uang pengobatan lo. Tapi kan kita kan emang donasi ya donasi buat pengobatan ya. Lu pakai buat pengobatan dulu uangnya. Untuk urusan mau dipakai buat keperluan lain di luar dari tujuan utamanya nggak apa-apa. Yang penting lu tujuan utama lo adalah pengobatan. Ketika dari sisa lo mau dipakai buat apapun itu terserah, tapi lo dengan secara terbuka lo bilang dulu kepada yang nolong lo, ya nggak bertanggung jawab maksudnya gitu ya. Gitu guys. Jadi kalau ada salah satu apa namanya, buat juga nih kalian ya, si Nyonya Puff juga, apa namanya, si Nyonya Puff si ikan buntel ya. Lu juga tahu diri, lu salah satu owner skincare yang pakai emasnya sabrek-kabrek. Nggak tahu deh itu emas imitasi, emas asli gue nggak tahu deh itu ya. Lu kayak itu hasil nipu orang, jadi jangan bangga ya. Nanti di akhirat tuh dijejelin sama krim lo sendiri ya. Lo ya hasil nipu orang, kasian. Kasian guys, kasian gitu. Gila deh ya. Kalian tahu nggak Tenovi podcast sama Densu yang sama salah satu korban juga yang matanya ditutupin sama kapas ya, atas nama Faisal deh kelihatannya, Faisal atau siapa gitu. Dia kan ditanya sudah terkumpul berapa sih donasinya, 6 juta alhamdulillah. Terus Densu bilang nggak apa-apa donasi lebih sedikit, nggak apa-apa, maksudnya nggak sebanyak sebelah. Dia bersyukur. Sedangkan elu ya donasi 1,5 miliar. Ya lu dipergunakan dengan tidak baik ya. Tidak digunakan dengan tujuan open donasi. Ya, yang bayar rumah cuma 38 juta bilangnya 98 juta. Aduh, udah deh. Ya, jangan banyak bohong sama orang. Orang kalau bohong itu, gue heran banget ya sama si siapa ini namanya, Agus ya, dan keluarganya si Wawa itu, tantenya sama istrinya juga yang dong itu ya. Kesel deh gue
ya, bilangnya di Densu nangis-nangis, ngeromet sendiri, ngedumel sendiri, gue nggak pakai uangnya, sumpah demi Allah. Lo bohong bawa sumpah demi Allah, lo dosa loh, beneran sumpah deh, lo dosa, beneran gue nggak bohong, lo dosa besar, lo udah bohong, udah ketahuan bohong nih ya, udah ketahuan bohong, lo bawa nama Allah dan Rasulullah, lo dosa loh. Keluarga lo tuh lagi diuji, jadi lo harus banyak istighfar, yang jujur, hidup tuh apa adanya, ya. Itu uang donasi buat pengobatan, buat shopping lo, orang gila. Coba deh yang tetangganya atau saudaranya Agus deh bilangin deh, suruh tobat deh sebelum diazab lagi. Agus juga sebelum dia sakit sampai sekarang dia kan senang joget-joget tuh. Ya, dia senang sama cowok, tapi dia senang sama cowok. Ada cowok senang sama Agus atau Agus sama cowok. Intinya sakit hati gitu. Nanti gue itu deh lagi ya, scroll lagi, gue lupa tadi ya, gitu. Dulu kan si Agus kan sebelum sakit kan dia senangnya joget-joget, ya, bikin konten joget-joget, ya. Coba deh pikir deh sekarang. Jangan begitu. Kalau lu misalkan lagi dicoba, lo jangan seperti itu. Minimal lo tahu diri, lo tahu siapa yang bantu lu, ya. Lo bayar rumah cuma 38 juta, lo bilangnya 98. Jangan kayak Bintang sama Martin, ya, bilang bayar apartemennya Laura cuma 6 juta, bilangnya 12 juta. Ya, jangan korupsi uang, nggak baik. Apalagi lo lagi kena musibah, ya. Makanya wajar kalau muka lo disiram sama air keras. Kalau bisa satu keluarga tuh, gue saranin. Yang udah donasi mending tarik aja uangnya. Daripada kalian ngedumel gak ikhlas, mending tarik tuh uangnya, ya. Tarik uangnya sekarang juga, ya. Gitu. Jadi menurut gue si Agus ini emang layak untuk dicaci maki, ya. Gue nggak tahu ya, yang ngebela Agus itu mungkin otaknya sudah terbakar dengan api neraka. Gue nggak tahu, ya. Makanya dari banyaknya yang bela Agus, katanya itu kan uangnya sudah milik Agus, sudah hak milik Agus, jadi bebas dong mau diapain aja. Hey, asal kalian tahu ya, Tenovi itu bantu Agus itu emang tujuannya adalah pengobatan, ya. Ya, buat pengobatan dirinya Agus biar cepat sembuh, ya. Bukan pakai BPJS. It's okay, BPJS itu bisa digunakan. Mau lo lagi sakit bisa digunakan. Tapi kan misalkan lo dengan pakai uang donasi lo bisa dirawat dengan lebih khusus dan lebih intens, ya, lebih terpantau, lebih baik. Bukannya pakai BPJS itu nggak baik, tapi kan kalian tahu sendiri kalau pakai BPJS itu seperti apa kan, ya. Kalian tahu sendiri. Jadi buat hal si Agus ini emang perlu dipantau, ya. Kayak mutasi rekeningnya. Makanya mutasi rekeningnya nggak mau dikasih ke Tenovi. Ya emang begitu. Uangnya nggak tahu deh. Uangnya ternyata buat bayar rumah 38 juta, bilangnya 98 juta. Belum si Wulan dapat seripilan, belum si Via, belum si tantenya itu, belum si istrinya, ya. Terus yang nyuruh katanya, yang awal mula tuh yang nyuruh buat bayar rumah itu pertama si Agus, ya, sekian, ya. Padahal bukan, padahal emang tantenya dan istrinya sendiri. Aduh, ada gila-gilanya deh, gue heran sama orang ini. Dibantu itu yang Faisal aja, yang kemarin aja itu ikut yayasan juga, dia dapat donasi cuma 6 juta, gak banyak tingkah, ya. Gak ada tuh ngelaporin yang dibantu, gak ada. Kalau dia minta damai, berarti emang dia sudah tidak kuat mental, dia sudah mengakui bahwa dia salah. Ya iyalah, laporan lo gak diterima, gitu.
Ya guys ya. Gitu ya guys. Jadi seperti itu. Itu tentang Agus. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Oke guys. Si Agus. Terus gue juga mau bahas kelihatannya si Fadel si kakaknya itu Bintang sama si Martin katanya bakal dipanggil deh. Kelihatannya ya. Kita lihat aja. Karena ada surat panggilan yang sudah diterima dengan orang yang bersangkutan. Itu pun sudah di klarifikasi dengan Ibu Kanit Humas Polda Metro Jaya, Ibu Nurma. Kalian bisa cek sekarang juga ya. Jadi gitu, jadi minimal tahu diri lah kalau dibantu gitu lah ya. Dan buat para owner skincare juga nih, kalau mau jual skincare yang banyak tuh yang benar-benar aja, nggak usah lo cari keuntungan banyak. Emang iya kita jualan tuh emang cari untung, cuma kan lo juga tidak boleh merugikan banyak orang. Kayak diperlama kalau Fadel, bukan diperlama sih, emang SOP-nya seperti itu, bukan diperlama ya. Bukan diperlama, emang SOP-nya kan seperti itu. Kita kan harus nurut sama SOP yang ada. Tapi kan emang kasus tetap berjalan, hukum tetap berjalan. Ya, bukan diperlama. Bentar lagi juga dia bakal gelar perkara, dia juga bakal jadi tersangka. Tapi kan kita step by step, ada SOP-nya. Tenang aja, nggak ada yang hilang, nggak ada yang terlupakan, apalagi nggak ada yang tenggelam, itu nggak ada. Jadi tenang aja kalian ya, padahal itu masih terpantau gitu. Itu yang kemarin ya, yang kemarin ngambil video gue, siapa itu? Gue lupa namanya tuh. Kok dihapus? Kenapa? Hah? Mana postingannya? Di Instagram. Ambil video gue di TikTok, terus ditaruh di Instagram lo yang centang biru beli itu. Kok sekarang dihapus? Kenapa? Hah? Kenapa? Gue heran deh. Kenapa dihapus? Kenapa dihapus? Coba. Ya. Itu ada video gue yang bikin konten tentang si taulah Ibu Tabayun. Kan ada tuh video gue diambil, terus ditaruh di Instagram, di reelsnya, ya Instagram centang biru yang beli itu ya. Terus gue lihat lagi dihapus. Kenapa dihapus? Gue tanya, kenapa dihapus? Hah? Sok ngata-ngatain ikut-ikutan, mau sok ngatain sok tahu, mau ngatain pansos. Lu ngapain? Emang lu temennya?